Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Setiawati. Saya salah satu mahasiswi Universitas Bengkulu, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan memberikan pembelajaran sedikit tentang materi akuntansi, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Nah, sebelum kita memasuki materi akuntansi perusahaan dagang, perlu kita ketahui ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasional. Yang pertama itu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Yang kedua, pendapatannya disebut pendapatan jasa, yaitu service revenue. Yang ketiga itu persediaannya berupa perlengkapan barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Yang keempat, beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi. Selanjutnya yaitu perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan yang memberi dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Yang kedua yaitu pendapatannya disebut penjualan sales revenue atau sales. Yang ketiga yaitu selain perlengkapannya juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Dan yang keempat, beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban-beban administrasi dan umum. Dan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang tersebut kepada pembeli. Dan yang kedua yaitu pendapatannya disebut penjualan sales revenue. Dan yang ketiga, selain perlengkapan juga terdapat 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama persediaan bahan baku atau raw material inventories adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses work in process inventories adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Dan yang terakhir yaitu persediaan barang jadi finished goods inventories adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan, harga pokok penjualan, dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Selanjutnya yaitu ada aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah,
Selain dari aktivitasnya yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step. Artinya, pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Nah, sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Nah, kemudian laba kotor ini dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba rugi atau laba bersih. Nah, selanjutnya yaitu ada perhitungan laba pada perusahaan dagang dan manufaktur. Nah, yang pertama itu sales revenue, cost of goods sold, nah, gross profit, dan yang selanjutnya itu operating expense dan net income. Nah, harga pokok penjualan atau yang biasanya disebut dengan HPP adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Nah, HPP ini merupakan akun kelompok beban, nama lainnya adalah beban pokok penjualan. Dan dalam bahasa Inggris disebut cost of goods sold. Nah, harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Nah, misalnya ya, kita mengilustrasikannya untuk memahami tentang harga perolehan persediaan. Contohnya, toko elektronik MH berada di kota Bengkulu yang membeli 50 unit televisi di grosir elektronik di kawasan Glodok, Jakarta dengan harga beli per unit 2 juta. Nah, pengiriman televisi ini menggunakan ekspedisi darat dengan biaya pengiriman 20 juta. Nah, jadi total harga perolehan dari 50 televisi adalah 120.000. Sehingga harga perolehan per unit adalah 2.400.000. Nah, ilustrasi untuk memahami HPP bisa kita ilustrasikan seperti perusahaan pada bulan September tahun 2020 membeli 100 unit barang dagangan dengan harga perolehan per unit $10. Nah, selama $10, selama bulan September ini terjual 80 unit barang dagangan dengan harga jual $15. Dari ilustrasi ini, penjualan untuk bulan September 2020 80 unit dikali 15 sama dengan 1.200. Sedangkan HPP untuk bulan September 2020 sama dengan 80 unit kali 100 sama dengan 800, sehingga laba kotor untuk bulan September 2020 sebesar 400. Nah, sedangkan 20 unit yang belum terjual sampai 30 September 2020 disebut persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories dengan nilai sebesar 20 unit dikali $10, yaitu $200. Nilai persediaan akhir per 30 September 2020 ini akan menjadi nilai persediaan barang dagangan awal untuk tanggal 1 Oktober 2020. Nah, selanjutnya istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan cost flow. Baiklah, ini rangkaian yang sudah saya rangkum, yaitu beginning inventory, selanjutnya cost of good purchase, selanjutnya cost of available for sale, dan cost of goods sold. Setelah itu ending inventory. Yang pertama, persediaan barang dagangan awal atau beginning inventories adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Nah, pembelian
Yang kedua, pembelian. Pembelian itu adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Nah, pembelian bersih, pembelian kotor, ditambah angkut pembelian, dikurang retur pembelian, dikurang diskon pembelian. Nah, yang ketiga itu barang tersedia untuk dijual atau cost of good available for sale adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Dan yang keempat, harga pokok penjualan atau yang disebut dengan cost of goods sold. Nah, adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Atau COGS, unit yang terjual dikali harga perolehan per unit. Dan yang kelima, persediaan barang dagangan akhir atau ending inventory adalah total harga perolehan unit tersisa. Selanjutnya, persediaan barang dagangan akhir atau ending inventory adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Atau ending inventory sama dengan unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit. Selanjutnya, sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang biasa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Berikut ini saya akan membandingkan suatu jenis sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara sistem perpetual. Nah, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atau pembelian barang dagangan, penjualan dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Yang kedua, menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat barang yang digunakan untuk mutasi sehubungan dengan persediaan sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Dan yang ketiga, harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Dan yang keempat, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib dilakukan karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun, jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik maka diperbolehkan, tetapi tujuannya adalah untuk mengonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jika terjadi perbedaan nilai persediaan antara kartu persediaan dengan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik. Selanjutnya, yaitu sistem periodik. Nah, sistem periodik setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan dan retur penjualan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Selanjutnya, tidak menggunakan kartu persediaan sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Hasil perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode. Yang selanjutnya, nilai persediaan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan. Harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir atau HPP, dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurang
nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, perhitungan fisik ini, persediaan di setiap akhir periode itu bersifat wajib karena dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan. Perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang. Melakukan perhitungan fisik maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir periode, sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan. Baiklah, itulah materi sedikit dari saya tentang pemahaman tentang perusahaan dagang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.